Check. Now I am become death, the destroyer of worlds. This is London. The Prime Minister, the Right Honourable C.R. Attlee. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Taking full advantage of surprise and treachery, the Japanese forces quickly overran the territories of ourselves and our allies in the Far East. Tahun 1945. Perang Dunia Kedua hampir berakhir. Jepang yang dahulu kuat dan ditakuti kini mulai runtuh. Kekalahan demi kekalahan menghantui mereka dan dunia menahan napas menunggu akhirnya. Sudah berhari-hari kita tidak makan cukup. Kerja paksa, laparan, kapan semua ini selesai, Ai? Aku dengar Jepang mulai kalah. Jangan bicara sembarangan, nanti kita ditangkap. Ini Lah. bukan rumor. Tentara mereka sendiri yang panik. Nah, kalau Jepang beneran kalah, kita bebas. Atau kita akan diincar bangsa lain. Nah, Kita tidak bisa hidup terus seperti ini. Benar, kita sudah lama ditindas. Ini saatnya kita menentukan nasib kita sendiri. Aku dengar Jepang sudah diambang kekalahan. Kalau itu benar, kita harus bersiap. Kita tidak boleh menunggu siapapun lagi. Aku mau kabar penting. Apa yang terjadi? Jepang hampir menyerah. Apa kau yakin? Aku mendapat informasi ini dari luar negeri. Jadi bukan sembarang kabar. Artinya penjajahan ini akan segera berakhir. Belum tentu. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan mungkin berpindah penjajah lagi. Saya mendengar kegaduhan dari jauh. Apa yang terjadi? Jepang akan kalah. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus memastikan kebenaran kabar ini. Tidak ada waktu lagi. Seperti tidak akan menunggu kali. Kemerdekaan harus diambil, bukan ditunggu lagi. Kemerdekaan itu bukankah keputusan yang mudah untuk dibuat? Tapi ini momen terbesar kita. Aku juga mendengar hal yang sama. Jepang sedang berada di ambang kekalahan. Jika itu benar, maka kita harus sangat berhati-hati. Hati-hati terus. Sampai kapan? Apakah kita harus menunggu izin dari Jepang? Kemerdekaan harus diambil, bukan ditunggu lagi. Hal itu saya juga tahu. Tapi saya itu memikirkan keselamatan rakyat. oh iya, mereka udah mau mulai. Wah, ini hari yang kita tunggu. Akhirnya setelah semua penderitaan ini, kita bebas. Sejarah tidak menunggu. Ya, betul. Kita harus membuat keputusan sekarang. Bangsa ini tidak selamanya akan tertindas. Masa depan ada di tangan kita. Indonesia, bangsa mereka. Han Jepang bukan hanya akhir dari sebuah kekuasaan, tetapi awal dari harapan besar sebuah bangsa. Di tengah ketakutan, lahir keberanian. Di tengah kehancuran, muncul kemerdekaan. Akhirnya hal ini terjadi. Jepang kalah. Artinya kesempatan kita datang. Sekarang saatnya. Kalau kita lambat, sekutu bisa masuk kapan saja. Dan kita bisa kehilangan kesempatan untuk mereka selamanya. Kalau kita tidak segera bergerak,
keadaan bisa berubah lagi. Karena itu proklamasi harus dilakukan secepat mungkin. Malam ini kita temuin Soekarno. Tak ada waktu lagi. Jadi gimana, Bung? Adalah pokoknya. Oh iya, makasih. Anak-anak muda itu datang lagi, Bung. Bung, Jepang sudah kalah. Anda pasti sudah tahu. Saya tahu. Kalau begitu, Bung, cepat proklamasikan kemerdekaan kita. Tidak sesederhana itu, Nak. Kalau kita menunggu terlalu lama, kesempatan ini akan hilang, Bung. Rakyat sudah menunggu terlalu lama. Saya tidak ingin rakyat menjadi korban karena keputusan yang terburu-buru. Bung, rakyat sudah menderita selama ratusan tahun. Masih mau dipikirin lagi? Kalau kita terus menunggu, kapan Indonesia benar-benar bisa berdiri sendiri? Bung, rakyat ingin kemerdekaan yang lahir dari bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Kalian pikir saya tidak memikirkan hal itu? Kalau seperti itu, kenapa masih ditunggu? Kemerdekaan bukan hanya soal semangat, tapi ada konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Kalau Bung tidak bergerak sekarang, rakyat bisa bergerak sendiri. Kalian menekan saya. Bung Karno tidak akan mengambil putusan selama dia masih di Jakarta. Makanya kita semua membawa beliau keluar kota. Kalau Jepang tahu, kita semua bisa ditangkap. Risiko itu memang harus diambil. Jadi bagaimana ini? Kalau bukan sekarang, mungkin kita tidak akan punya kesempatan lagi. Rengas Dengklok. Ya, Rengas Dengklok akan aman dari Jepang. Di sana mungkin Bung Karno akan berpikir lebih jernih. Besok pagi Indonesia sudah harus ada keputusan. Cepat, kita tidak punya banyak waktu lagi sebelum tentara Jepang lewat. Cepat, mobil sudah siap. Iya, masuk. Bung, kamu gak apa-apa? Agustus 45, Soekarno-Hatta diculik. Rombongan bergerak cepat membelah jalur darat. Targetnya Rengas Dengklok. Tapi satu mobil terpaksa balik demi susu bayi Guntur yang ketinggalan. Kalian melampaui batas. Ini bukan cara yang benar. Kami tidak punya pilihan. Kami hanya ingin kemerdekaan itu diproklamasikan sekarang. Belum tidur. Belum. Mereka keras kepala. Karena kita percaya pada kemerdekaan. Bagaimana keputusannya, Bung? Jika proklamasi dilakukan sekarang, apa kalian siap untuk menanggung segala akibatnya? Kami siap. Apapun yang terjadi, Kami tidak takut dijajah lagi. Kami ingin bangsa Indonesia berdiri dengan kehormatan sendiri. Dan kalau Bung setuju, saya akan mengetik sendiri naskahnya. Kalian benar-benar sudah memikirkan segalanya. Bung Karno, Bung Hatta. Saya datang sebagai penjamin. Proklamasi akan dilaksanakan besok pagi di Jakarta. Apa jaminan Pak? Nyawa saya.
17 Agustus 1945, pukul 2 dini hari. Pena mulai digoreskan di atas car kertas. Tangan Soekarno menuliskan kalimat penentu nasib 80 juta jiwa dari hasil usulan berbagai golongan. Silakan kalian gunakan tempat ini. Saya akan menjaminkan keamanan kalian pada malam ini. Kita hanya mengawasi yang bersama. Waktu kita sudah tidak banyak. Kita harus segera menyusun teks. Setiap kata harus jelas. Ini semua sebuah perkataan. Ini akan dibaca oleh seluruh bangsa, bahkan dunia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Harus tegas, tidak barang itu. Jangan terlihat seperti pemerintah Jepang. Tidak ada unsur Jepang sama sekali. Ini harus murni dari rakyat Indonesia. Tapi kita harus tetap diplomatis. Tidak, ini bukan saatnya untuk kompromi. Kita butuh kalimat yang kuat, bukan emosional. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya akan segera menyusun. Ini benar-benar terjadi ya? Bagaimana dengan penandatangannya? cukup satu nama saja. Apa? Atas nama bangsa Indonesia, ini cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Baik. Di ruangan sederhana itu, lahir sebuah naskah yang akan mengguncang dunia. Semua sudah siap. Tidak ada jalan mundur lagi. Besok kita nyatakan kemerdekaan. Malam itu sunyi, namun penuh dengan keberanian. Dari kata-kata sederhana, lahir sebuah bangsa. Kemerdekaan itu bukanlah lagi hanya sebuah mimpi. Benderanya sudah siap. Saya jahit sendiri dengan doa di setiap tusukan jarumnya. Terima kasih Ibu. Saya dan Latif berjanji akan mengibarkan bendera ini setinggi mungkin. Sud, periksa simpulnya sekali lagi. Kita tidak boleh melakukan kesalahan apa sekecil apapun di depan rakyat. Apakah semuanya sudah siap? Jika sudah, kita harus memastikan suara kita terdengar ke telinga sejarah. Sudah, tidak ada jalan mundur lagi, Bung Karno. Kita harus memutuskan rantai belenggu ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!
emosional. Kami Action. Cukup satu nama. Malah diam. Kalau kita terlambat, sekutu bisa masuk kapan saja. Dan kita bisa kehilangan. Kau mau apa kan? Anak-anak muda itu datang lagi loh. Kau nak? aku ya. Bung, rakyat ingin kemerdekaan dari Kalau kalian menekan saya, kok jadi Apakah kalian tahu, dengan hanya 10.000 per hari saja, Anda bisa investasi hingga Jadi mau ini aku nih ya. Bagaimana keputusannya, Bung? Jika proklamasi disuat. Dan kalau Bung setuju, saya akan sendiri mengetik. Kok adomu? Oke, stiker Bung Karno, Bung Hatta. Saya datang sebagai penjamin. Sebagai penjamin. Apa jaminannya, Pak? Enggak. Apa jaminannya, Pak? Bukan cowok literally kali. Bung Karno tidak apa sih lainnya. Ayo lah, serius lah, Cok. Serius kamu. Kenapa, Danun? Ya. Mana pose lo ya? Baby, I'm praying on you tonight.